Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris serahkan tugas kenabian kepada anak cucunya. Kisah Nabi Idris alaihi salam ini dinukil dari karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas 1448 sampai 1522. Beliau adalah salah satu seorang sejarawan Mesir yang paling penting. Kisah ini diterjemahkan oleh Abdul Halim dengan judul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa setelah Nabi Idris alaihi salam naik ke langit, yang mengurus urusannya setelahnya adalah anaknya Matushilak. Dia menghukumi di antara manusia dengan benar, dan setelah Matushilak meninggal, tabut dan suhuf diserahkan kepada anaknya Lamik. Al-Kisah mengatakan bahwa Lamik itu sangat keras dan sangat kuat. Dia bisa membalikan batu besar dan bisa mencopotnya dari gunung. Salah satu peristiwa yang terjadi kepadanya adalah bahwa pada suatu hari dia pergi ke sebuah lapangan. Dia melihat seorang wanita cantik yang sedang menggembalakan domba-dombanya. Wanita itu membuatnya kagum. Dia menghampirinya dan menanyakan namanya. Wanita itu menjawab, "Aku adalah Fainusah binti Iklil keturunan Kabil anak Adam." Lamik bertanya kepadanya, "Apakah engkau mempunyai suami?" Fainusah menjawab, "Tidak." Lamik berkata kepadanya, "Engkau masih kecil. Seandainya engkau telah balik, tentu aku akan menikahimu." Pada saat itu disebut balik apabila telah mencapai umur 200 tahun. Fainusah berkata, "Sebenarnya aku telah berumur 220 tahun. Pergilah kepada bapakku dan pinanglah aku." Ketika Lamik mendengar itu, dia pergi kepada ayahnya dan meminangnya. Kemudian ayahnya menikahkan Fainusah dengannya. Setelah Lamik menggaulinya, Fainusah mengandung dan kemudian melahirkan anak laki-laki yang kemudian diberi nama Yaskur. Dan menurut riwayat lain, dia diberi nama Abdul Ghaffar. Itulah Nuh. Wahab bin Munabih mengatakan bahwa ketika waktu melahirkan telah tiba, Fainusah melahirkan Nuh di dalam gua. Dia bermaksud menyembunyikannya di sana karena takut kepada raja di zaman itu, sebab raja tersebut suka menawan wanita dan membunuh anak-anak kecil dengan kejam. Setelah Fainusah melahirkan Nuh, dia pergi meninggalkannya dengan meratapinya. Akan tetapi anak itu bersuara, "Wahai ibu, jangan khawatirkan diriku, sebab zat yang telah menciptakanku akan menjagaku." Maka pada saat itu Fainusah pergi dengan tenang. Nuh tinggal di gua itu selama 40 hari. Dan dalam 40 hari tersebut raja yang suka membunuh anak-anak kecil meninggal. Maka Nuh dibawa oleh beberapa malaikat dan meletakkannya dalam pangkuan ibunya. Tiba-tiba cahaya yang ada di kening bapaknya, Lamik berpindah di keningnya. Ibunya mendidiknya hingga dia besar. Kemudian Nuh belajar pekerjaan tukang kayu dan menekuninya dengan sempurna. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.